Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap rombongan Majelis Tabligh yang langsung diketuai oleh Ketua Majelis Tabligh Mas Adi serta rombongan dari Tuban, yang saya hormati pimpinan cabang Jatirogo serta Bapak dan Ibu warga besar warga Muhammadiyah Kecamatan Jatirogo yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar, nikmat yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan iman inilah kita mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia yang terbesar, nikmat iman ini tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu kapan datang kematian, tapi pesan Allah, jangan sampai ketika Allah memanggil kita tidak dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh kehidupan yang telah dipaparkan oleh Allah terhadap umat-umat yang terdahulu, dan sejarah itu akan selalu terulang. Ada dicontohkan seorang raja yang lalim, Fir'aun, dan selalu akan ada raja-raja atau penguasa-penguasa yang seperti itu. Demikian juga ada yang baik, penguasa yang baik, Nabi Sulaiman, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada dalam kehidupan. Ada seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya, dan itu dibakukan di dalam Al-Quran, yaitu seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dibakukan di dalam surat Luqman. Tetapi juga ada contoh seorang anak memberikan nasihat kepada orang tua. Jadi yang sering terjadi adalah orang tua memberikan nasihat kepada anak. Orang tua yang sudah pengalaman hidupnya banyak, yang lebih bijak, memberikan nasihat kepada anaknya yang baru belajar mengenai kehidupan.
Tetapi di dalam kehidupan dunia bisa jadi juga seorang anak memberikan nasihat kepada orang tuanya. Anaknya diberi ilmu oleh Allah, diberi kebijakan, lebih bijak dan perilakunya lebih baik daripada bapaknya, sehingga anak memberikan nasihat kepada bapaknya. Dan itu dibakukan di dalam Al-Quran juga pernah terjadi, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada ayahnya. Apa istilahnya? Nyusu gudel gitu ya. Jadi anak justru memberikan nasihat kepada orang tuanya. Itu dibakukan di dalam surat Maryam mulai ayat 42, 43, 44, 45 dan 46. Ada 4 nasihat yang diberikan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ayahnya namanya Azar. Pekerjaannya adalah membuat patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Sedangkan anaknya yaitu Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Karena itu maka nasihat yang diberikan Nabi Ibrahim pertama adalah kepada ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya masih belum mau menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Allah membakukan nasihat Nabi Ibrahim kepada surat yang ke-19. Nasihat yang pertama adalah surat Maryam ayat 42. Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada ayahnya untuk menyembah kepada Allah. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni angka syai'a. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Jadi nasihat pertama itu adalah untuk tidak menyembah kepada patung, kepada selain Allah. Kenapa? Sesembahan itu tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong. Mungkin Bapak dan Ibu kisah Nabi Ibrahim di dalam menghancurkan patung-patung sesembahan mereka juga dibakukan di dalam Al-Quran, pernah kita dengar. Ketika Nabi Ibrahim dengan keberaniannya, kemudian merusak patung-patung sesembahan mereka, semua dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Maka kemudian kapak yang digunakan untuk merusak patung-patung itu dikalungkan di patung yang terbesar. Ketika orang-orang kemudian melihat Tuhannya, sesembahannya hancur, kemudian ada yang melihat, yaitu yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kemudian disidang, diinterogasi. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang telah merusak Tuhan-Tuhan kami ini? Apa jawaban Ibrahim? Tanyakan
yang membawa kapak itu. Tanyakan kepada patung yang besar yang membawa kapak itu. Apa jawabannya kaumnya? Kamu gila Ibrahim. Masa kami suruh nanyakan kepada berhala yang tidak bernyawa? Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tinggal menyampaikan, kalau patung-patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa menolongmu, mengapa kamu sembah? Ini adalah logika yang luar biasa yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim kemudian meletakkan kapak di atas patung yang besar dan kemudian orang-orang menanyakan Nabi Ibrahim siapa yang telah berbuat terhadap Tuhan-Tuhannya, dan dijawab adalah patung. Nabi Ibrahim dikatai, dibully. Wong patung tidak bisa berbicara kok suruh menanyakan. Nah kalau tidak bisa bicara kok disembah. Logika yang luar biasa. Karena itu maka nasihat yang pertama itu adalah yaitu agar supaya tidak menyembah kepada patung tapi hanya menyembah kepada Allah. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Untuk tidak menyembah kepada patung, padahal yang buat patung ya ayahnya. Jadi menasihati ayahnya untuk tidak menyembah kepada patung, sedangkan yang membuat patung dituhankan itu adalah ayahnya sendiri. Kemudian nasihat yang kedua yaitu agar supaya mengikuti Ibrahim yang menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Ibrahim memohon kepada orang tuanya Azar untuk mengikuti langkah Nabi Ibrahim, yaitu menuju jalan yang lurus. Dan itu ada di dalam surat Maryam ayat 43. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siraton sawiya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya, jadi ini alasan Nabi Ibrahim, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Nabi Ibrahim telah diberikan ilmu oleh Allah untuk mengenal Tuhan yang Esa, Tuhan Allah, yang itu tidak diberikan kepada ayahnya, sehingga ayahnya masih menganggap bahwa Tuhan yang benar itu adalah patung yang dia buat sendiri. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim mengajak kepada ayahnya untuk mengikuti langkah Nabi Ibrahim untuk menyembah kepada Allah menuju jalan yang lurus. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nasihat Nabi Ibrahim kepada ayahnya yaitu untuk tidak menyembah setan. Untuk tidak menyembah setan. Ada di dalam surat Maryam ayat 44. Ya abati la ta'budi syaiton innas syaitona kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi ini nasihat Nabi
Ibrahim kepada ayahnya ini sangat relevan untuk juga nasihat kepada diri kita, ya, yaitu untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Di dalam surat Yasin disebutkan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alla ta'budus syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Wa anibuduni hada siratul mustaqim, ikutilah aku, ini jalan yang lurus, ya. Jadi permusuhan manusia dengan setan itu permusuhan yang abadi, ya. Permusuhan abadi yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dan kemudian memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam dalam pengertian menghormat. Fasajadu illa iblis, semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis enggan untuk bersujud dan termasuk golongan kafir. Ketika ditanya oleh Allah, wahai iblis, mengapa kamu tidak mau bersujud kepada Allah, kepada Adam, tidak mau menghormat kepada Adam ketika aku memerintahkan kamu untuk bersujud kepadanya? Qala ya iblisu malaka alla takuna minas sajidin. Apa jawabannya? Lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Dengan arogansi yang luar biasa, aku tidak akan pernah mau sujud kepada manusia yang bernama Adam, yang kamu jadikan dari lempung, ya, tanah liat, dari tanah kering. Jadi merasa dirinya lebih mulia daripada Adam, sehingga tidak mau tunduk. Maka kemudian dikeluarkan dari dalam surga, dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Nah, sejak itulah maka iblis yang perilaku menggoda manusia itu disebut setan. Jadi setan itu adalah perilaku menggoda manusia. Karena itu yang menggelincirkan Adam itu adalah iblis, tapi disebut setan. Fa'azallahummas syaiton. Jadi setan itu adalah perilaku yang menggoda manusia, tidak hanya dari jenis jin, iblis, tapi juga ada manusia yang berperilaku setani, yang juga ingin menghancurkan, menyesatkan sesama manusia. Nah, ini pertarungan abadi, ya. Maka itu Allah mewanti-wanti, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Langkah-langkah setan itu adalah kebalikan dari langkah ketaatan kita kepada Allah, ya. Jadi ketika kita akan menjalankan ketaatan kepada Allah, maka setan akan berusaha menghalang-halangi, ya. Waktunya sholat, males, masih begini. Jadi semua perilaku yang menuju kepada Allah, ya, itu selalu dihalang-halangi oleh setan. Nah, karena itulah maka perilaku setan ini menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu musuh kita, ya, langkah-langkah setan harus kita hindari. Nah, ini yang ketiga, ya. Jangan engkau menyembah setan, sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian nasihat yang keempat,
ya, yaitu agar supaya menjauhkan diri dari sesembahan kepada selain Allah, menyembah berhala atau menyembah kepada setan. Kemudian juga selalu mengikuti langkah-langkah Nabi Ibrahim di dalam ketaatan kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak terkena azab Allah. Jadi yang ditakutkan seorang anak memberikan nasihat kepada orang tuanya, jangan sampai terkena azab Allah. Kalau tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim bertauhid, menyembah kepada Allah, tetapi justru menyembah kepada selain Allah patung, maka nanti akan terkena azab oleh Allah. Di dalam surat Maryam ayat 45, ya abati inni akhafu ayamassuka adab bun minar rahmani fatakuna lisyaitoni waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa adab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Jadi ini nasihat yang disampaikan Nabi Ibrahim dengan penuh kasih sayang kepada ayahnya, ya, selaku seorang anak. Meskipun usianya lebih muda, tetapi Nabi Ibrahim telah diberikan ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada ayahnya, yaitu mengenal Allah, mengenal ajaran tauhid, dan diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Apa yang terjadi? Apakah nasihat Nabi Ibrahim diterima oleh ayahnya? Kita lihat surat Maryam ayat 46, ya. Dan ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jadi nasihat itu tidak diterima oleh ayahnya, justru yang terjadi adalah Nabi Ibrahim diusir ayahnya, ya, sehingga Nabi Ibrahim berjanji akan tetap terus mendoakan ayahnya karena kasih sayangnya. Tapi ketika kemudian Nabi Ibrahim melihat bahwasanya ayahnya sampai akhir kehidupannya tetap tidak bertauhid, tetap menjadi kafir, maka kemudian Nabi Ibrahim berhenti untuk mendoakan orang tuanya, karena memang tidak boleh mendoakan orang-orang yang kafir meskipun itu adalah keluarga dekat sendiri. Ini fragmen kehidupan yang dibakukan Allah di dalam Al-Quran, yaitu tentang nasihat yang dinasihatkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Nabi Ibrahim tetap konsisten, ya, untuk menegakkan kalimat tauhid dengan resiko nyawa. Ya. Ketika tadi itu diinterogasi, kemudian disampaikan, ya, bahwa Nabi Ibrahim menyuruh untuk menanyakan patung yang besar, siapa yang merusak patung-patung itu. Tapi meskipun kalah diplomasi, akhirnya apa? Nabi Ibrahim dibakar oleh orang-orang kafir. Wahai Ibrahim, datangkan, mintalah kamu pertolongan pada Tuhanmu, ya, begitu. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim dibakar selama 40 hari, ya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir 40 hari 50 hari, jadi dibakar. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Ibrahim.
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ya, jadi api itu adalah makhluk Allah. Ya. Sunatullah api itu adalah membakar, panas. Ya. Tetapi api itu adalah hamba Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kekuasaan Allah absolut, mutlak. Idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, akan jadilah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka jadilah kamu dingin, selamatkanlah Ibrahim. 40 hari Pak, 50 hari dibakar terus menerus di atas api, ya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan. Bahkan kalau kita lihat di dalam tafsir, itu adalah masa-masa yang paling indah di dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Ya, saya pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam nyala api, bahwa ia berada dalam api itu selama kurang lebih 50 atau 40 hari. Ibrahim mengatakan, tiada suatu hari atau suatu malam pun yang lebih menyenangkan bagiku selain saat-saat aku berada di dalam api. Aku menginginkan jika semua kehidupan seperti ketika aku berada di dalam api itu. Subhanallah. Jadi tidak merasa panas, justru saat-saat yang indah ketika berada di dalam kobaran api. Dan kemudian yang paling indah didengar oleh Nabi Ibrahim ketika ayahnya menyampaikan, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu Ibrahim. Jadi ketika dibakar sampai berpuluh-puluh hari, kemudian ayahnya menyaksikan dan tidak ada terjadi cacat apa, maka ayahnya menyampaikan, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu Ibrahim. Ya. Itu kalimat yang didengar yang sangat terasa indah bagi Ibrahim. Tapi sekali lagi, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Kisah ini, dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Yang pertama adalah bahwa hidayah itu adalah sangat mahal. Nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kita dijadikan Allah sebagai orang muslim. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, semua kebaikannya, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan besok di hari kiamat maka termasuk orang-orang yang merugi. Jadi syarat diterimanya amal-amal kita di hadapan Allah, maka kita harus menjadi seorang muslim. Dan inilah nikmat yang terbesar. Bagaimana seorang ayah
dari kekasih Allah, Khalilullah ya. Nabi Ibrahim telah memberikan nasihat dengan penuh kelembutan, tapi tetap tidak bisa diterima oleh ayahnya. Meskipun ayahnya mengakui sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu Ibrahim, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sampai akhir kehidupannya tidak bisa. Karena itu maka nikmat iman itu adalah nikmat yang terbesar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ya, yang pertama adalah bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi kalau kita bersyukur telah diberikan karunia nikmat iman, kita menjadi seorang muslim, maka yang perlu kita jaga sama dengan bapak dan ibu kita menjaga memelihara tumbuh-tumbuhan yang mahal ya. Agar supaya tumbuh dengan baik, maka kita kasih pupuk, kita kasih air ya. Kita pelihara, kita selalu awasi, jangan sampai terkena hal-hal yang menjadikan tumbuhan ini tidak tumbuh dengan baik. Maka juga demikian juga iman ya. Kalau tumbuh-tumbuhan saja untuk bisa tumbuh dengan baik, maka perlu dipelihara, perlu disirami, perlu dijaga, perlu dikasih pupuk. Maka terlebih-lebih iman kita tidak bisa kita biarkan begitu saja ya wis sak nglundunge ndak. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan iman kita besok harus lebih baik daripada hari ini. Bagaimana arahan Rasulullah SAW? Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa menebal dan bisa menipis. Al-imanu yazidu bi taatillah. Iman itu akan bisa menebal ketika seseorang itu taat dan patuh kepada Allah. Jadi kalau kita gunakan untuk ibadah, untuk berbuat kebaikan, untuk selalu berbuat baik, maka iman kita semakin lama semakin kokoh. Tetapi sebaliknya, al-imanu yanqus bimaksiatillah. Iman itu akan keropos, menipis apabila seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Mengapa kok menjadi menipis dengan berbuat maksiat kepada Allah? Karena akibat perbuatan maksiat itu maka akan menimbulkan bintik hitam di hati manusia itu, yang itu bisa menutup imannya ya. Imannya tertutup dengan bintik-bintik hitam akibat perbuatan maksiat. Karena itulah maka ketika seseorang berbuat maksiat, maka akibat perbuatan maksiat itu akan menimbulkan bintik-bintik hitam di hatinya. Dan ketika bintik-bintik hitam ini kemudian kita mintakan ampun kepada Allah, maka iman itu akan menjadi cerah kembali, bintik itu akan hilang. Nah, karena itu yang perlu kita jaga adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Kemudian juga untuk berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Manusia tidak lepas karena ada karakter manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya.
diberikan naluri, insting, ya. Kemudian diberikan panca indera, kemudian diberikan oleh Allah akal, kemudian diberikan hidayah agama. Ada 4, Pak, yang menjadikan manusia adalah manusia paling baik yang diciptakan oleh Allah. Karena di dalam manusia ada naluri, insting. Ibu-ibu salah satu contoh yang cucunya atau putrinya, anaknya yang masih kecil belum bisa omong, maka ketika merasa lapar atau ingin minum, maka nangis. Si ibu sudah tahu, oh anak ini lapar, anak ini ingin minum, disusui. Itu adalah naluri, insting. Kemudian juga panca indera, ya, bisa melihat, bisa mendengar. Nah, kemudian yang ketiga diberikan akal. Wah, luar biasa Pak akal ini. Akal, dengan akal manusia menjadi berbudaya. Tidak bisa hidup di laut, tapi dengan akalnya manusia bisa melihat, membuat kapal selam sehingga bisa berada di laut berhari-hari. Manusia tidak bisa terbang, tapi bisa dengan akalnya membuat kapal terbang sehingga bisa terbang melebihi kecepatan burung dan lain sebagainya. Tapi itu saja tidak cukup, masih diberikan oleh Allah, yaitu hidayah agama. Ya. Nah, kalau kita gunakan akal kita, ya, kemudian gunakan panca indera kita dengan bimbingan agama, maka insya Allah manusia akan menjadi manusia yang paling mulia. Ya. Jadi akal kita dibimbing oleh agama, ya, panca indera kita dibimbing oleh agama. Ya. Manusia punya nafsu. Nafsu cenderung kepada perbuatan yang merusak. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Tapi apabila nafsu juga dibimbing oleh agama, maka manusia menjadi mulia. Tetapi sebaliknya, bisa jadi manusia ini sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Dan itu sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Quran, Pak. Jadi ini Allah memberikan warning kepada kita. Walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Sungguh telah kami sediakan neraka jahanam yang akan dihuni sebagian besar dari manusia dan jin. Bagaimana orang-orang yang nanti akan menghuni neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk berpikir tentang kekuasaan Allah. Mempunyai akal tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, berpikir tentang kekuasaan Allah. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya ayun, mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi
panca inderanya, akalnya ya tidak digunakan untuk mengenal Allah ya dengan melalui ajaran agama yang sudah didatangkan kepada manusia itu. Maka apa yang terjadi? Ulaika kal an'am ya. Mereka itulah manusia yang, mohon maaf, kal an'am, seperti binatang. Balhum adol, ini wis pol-polan. Jadi ada orang yang kejahatannya melebihi binatang. Kalau binatang buas menyantap orang ya, atau menerkam mangsanya, itu karena apa? Karena lapar ya. Tetapi ada manusia yang kejahatannya di luar kemanusiaan, bunuh orang, merugikan orang lain ya. Maka itu disebutkan ulaika kal an'am balhum adol ya. Mereka bahkan lebih rendah daripada binatang. Balhum adol ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai ya, lalai ya. Jadi karena itulah maka alhamdulillah Pak, tadi fragmen kehidupan tadi, betapa mahalnya hidayah iman ini, dan kita sudah diberikan, kita tinggal menjaga, memelihara agar supaya iman kita tumbuh subur di dalam diri kita. Yaitu caranya, yaitu dengan berbuat kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kita tidak mungkin bisa lepas dari perbuatan maksiat ya. Kenapa? Karena memang manusia itu selalu sering lupa ya, sering lupa. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan, kata pepatah Arab. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena itu maka kita punya kesempatan untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan berusaha istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah ya. Jadi dengan kita memperbanyak istighfar setiap saat Pak, setiap saat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hapus kesalahan kecil, astagfirullahaladzim. Jadi kita membayangkan hati kita ini penuh dengan bintik-bintik hitam akibat perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kemudian karena itu maka kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar ya. Jadi kita memperbanyak istighfar kepada Allah ya. Dengan demikian maka insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Allah berjanji dan tidak akan mengingkari janjinya ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenarnya Allah akan menghapuskan kesalahanmu. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga. Ada satu ayat, saya tidak boleh berputus asa terhadap nikmat Allah. Kita terus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kamu putus asa terhadap nikmat Allah. Seberapa besar dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita harus yakin ampunan Allah adalah lebih besar. Ya. Di dalam Asmaul Husna ada 4, Pak, yang merupakan sifat nama Allah yang menunjukkan kepada Maha Pengampun, yaitu yang pertama adalah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua Al-Ghafur. Ghafur itu adalah Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kemudian yang keempat Al-Afu, Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberikan ampunan, fa'fu anni. Ya, ampunilah saya. Ya, karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri, fragmen tadi, ya, bahwa bisa jadi dalam kehidupan kita ada anak yang memberikan nasihat kepada orang tua. Karena itu bisa jadi suatu ketika kita diingatkan oleh anak kita atau mungkin cucu kita, ya, maka kita terima, ya, selama itu kebenaran dari mana saja. Karena apa? Karena kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Kita terima, ya, kebenaran itu, meskipun kebenaran itu dari orang yang lebih muda daripada kita. Muda bukan berarti kemudian tidak bisa memberikan nasihat kepada yang tua, karena di dalam Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim juga memberikan nasihat kepada ayahnya meskipun kemudian ditolak dan kemudian diusir. Bapak dan Ibu, saya kira ini hari kita selalu istiqomah berbuat kebaikan, karena setiap perbuatan baik itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya. Man amila sholihan fali nafsihi, barang siapa yang berbuat baik, maka sebetulnya perbuatan baik itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha, barang siapa yang berbuat kejelekan, maka sesungguhnya kejelekan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Tidak mungkin orang berbuat baik dibalas tidak baik, sebaliknya tidak mungkin orang berbuat tidak baik dibalas dengan baik. Semua ada hitungannya. Tetapi selalu berdoa kepada Allah, ya. Kenapa? Karena seseorang dimasukkan ke dalam surga tidak semata-mata karena amal kita, tetapi juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa wa ammal ladzina yadhat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Fa fi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Tetapi sekali lagi, rahmat Allah ini hanya akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, ya, tapi tetap terus memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Saya kira cukup sekian. Nasrun minna wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.